Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Luhut menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit menangkap orang karena membuat citra buruk bagi pemerintah Indonesia. Padahal operasi tangkap tangan menjadi salah satu andalan KPK dalam meringkus koruptor. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Selamat sore Pak Gufron. Selamat sore Pak Gufron. Halo, selamat sore Mbak Rifana. Oke, dan peneliti ICW Wana Alamsyah. Selamat sore Mas Wana. Halo, selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Gufron. Pak Gufron, Menko Marves, Pak Luhut Panjaitan meminta KPK jangan sering-sering melakukan OTT karena membuat jelek negeri ini citranya. Tanggapan KPK seperti apa Pak Gufron? KPK memahami bahwa korupsi adalah penyakit penyelenggaraan pemerintahan dalam tata kelola keuangan maupun tata kelola keuangan negara. Di dua hal tersebut, KPK menanganinya secara komprehensif terhadap meningkatkan integritas. KPK melakukan proses peningkatan integritas kepada proses bisnis prosesnya, sistemnya kita perbaiki dengan pencegahan. Tetapi kalau sudah manifest menjadi sebuah kejahatan tidak pidana korupsi, tentu kemudian KPK juga tidak bisa tinggal diam kecuali dengan penangkapan. Tiga hal ini KPK lakukan secara komprehensif. Jadi peningkatan integritas, pencegahan sistem, dan juga penindakan itu hal yang tidak bisa kita pilah dan kita pilih. Tergantung kepada kondisinya. Kalau sudah manifest menjadi pelaku kejahatan tidak pidana korupsi, tentu tidak mungkin KPK lagi cegah ataupun tidak lagi KPK beri peningkatan integritas. Karena kalau sudah manifest menjadi kejahatan, tentu KPK bagaimana mandat undang-undang KPK, tugasnya salah satunya adalah melakukan penindakan. Jadi tiga hal tersebut, menindak, kemudian kalau belum terjadi dicegah, kalau masih kader, masih pendidikan, itu kemudian kami tingkatkan integritasnya. Tiga hal itu kami lakukan secara simultan. Jadi peningkatan integritas, kemudian pencegahan korupsi, dan penindakan dalam hal ini salah satunya adalah operasi tangkap tangan adalah satu kesatuan yang merupakan tugas kewajibannya KPK ya Pak ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, begitu Pak Gufron? Bukan hanya oleh pemerintah, oleh kekuasaan apapun ya, baik eksekutif, legislatif maupun juga yudikatif. Tiga hal itu pilar-pilar kekuasaan yang itu tidak boleh mengintervensi KPK. Jadi KPK dalam perspektif KPK dalam hal masih proses pendidikan, proses peningkatan komitmen integritas itu KPK melakukan pendidikan peran serta masyarakat. Untuk kemudian tata kelola keuangan negara, tata kelola penyelenggaraan wewenang, tentu kami cegah dengan sistem transparansi, berkepastian, akuntabel, dan transparan. Ya. Tapi kalau cegah dilakukan tapi kemudian masih melakukan tidak pidana korupsi, KPK juga tentu secara komprehensif akan melengkapinya dengan penindakan, yaitu penangkapan. Oke, Pak Gufron, pernyataannya Pak Luhut Binsar Panjaitan ini akan mengganggu kinerja KPK atau KPK jalan terus saja sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan tupoksinya, tanpa menghiraukan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut? Setiap pandangan dan kritik ya, boleh jadi dari pemerintah, boleh jadi dari eksekutif, boleh jadi teman-teman media ataupun dari masyarakat NGO, itu biasa bagi KPK ada kritik-kritik seperti itu. Tetapi KPK memiliki koridor bahwa KPK bertindak melakukan penindakan sesuai dengan mandat atau atribusi dari Undang-Undang KPK. Kalau sudah manifest melakukan kejahatan, tidak mungkin KPK membiarkannya kecuali dengan melakukan penangkapan. Oke, baik, saya mau ke ICW. Mas Wana, pernyataan agar KPK tidak sedikit-sedikit melakukan OTT ini dikeluarkan oleh pejabat negara sekelas Pak Luhut Panjaitan. ICW menilainya bagaimana ini pernyataan dikeluarkan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pemberantasan korupsi? Ya, saya mau mulai dari pernyataan Pak Luhut yang bilang bahwa perlu ada digitalisasi sehingga OTT tidak perlu dilakukan. Menurut saya logika Pak Luhut ini terlalu sempit begitu untuk melihat bahwa digitalisasi tidak selalu untuk mencegah terjadinya korupsi. Sebab
kalau kita bicara tentang pencegahan, konteks pemberantasan korupsi begitu. Dan pencegahan hanya salah satunya. Digitalisasi adalah instrumen atau komponen begitu. Kalau kita bicara tentang digitalisasi, mungkin saya sedikit bergeser begitu tentang isu pengadaan. Pengadaan telah didigitalisasi sejak tahun 2010. Tapi apa kenyataannya hingga saat ini masih saja banyak terjadi korupsi begitu. Setidaknya kalau saya ambil data KPK dari tahun 2004 sampai tahun 2021, kasus pengadaan yang telah didigitalisasi itu adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK. Paling banyak kedua yang ditangani oleh KPK. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang digitalisasi akan mengurangi resiko korupsi, bisa jadi benar, bisa jadi tidak begitu. Karena pasti ada saja celah-celah yang terjadi. Gitu. Sehingga OTT ini penting untuk dilakukan oleh KPK. Karena bagaimanapun juga ketika ada masyarakat yang melaporkan lalu kemudian ada hal-hal yang rasanya bisa ditindaklanjuti melalui OTT, ya pada akhirnya KPK harus juga melakukan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika Pak Luhut menyampaikan bahwa OTT ini tidak diperlukan lagi, lalu kemudian di kemudian hari KPK berhenti untuk melakukan OTT, jangan-jangan KPK tidak melakukan OTT karena ada pernyataan dari Pak Luhut. Sehingga menurut saya KPK jangan terpengaruh oleh apapun yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal. Sebab saya ingin mencoba melihat konteks. Pak Luhut bicara tentang konteks digitalisasi dan pencegahan begitu. Kita coba cek di dalam konteks isu pengadaan begitu. Sampai saat ini masih ada kasus-kasusnya. Kalau tidak salah di tahun 2022 itu setidaknya juga sudah ada 2 kepala daerah yang tertangkap oleh KPK begitu. Dan itu juga karena isu digitalisasi. Artinya digitalisasi tidak 100% untuk dapat mencegah Oke, Mas Wana. kasus korupsi, sehingga KPK perlu juga untuk melakukan penindakan. Halo? Ya, silakan. Ya, cukup Mbak. Oke, Pak Gufron, tadi dikatakan oleh Mas Wana dari ICW bahwa digitalisasi sebetulnya sudah digagas sejak tahun 2010. Tapi pada kenyataannya sampai tahun 2022 dalam pengadaan melalui sistem digitalisasi tetap ada saja yang melakukan korupsi di situ, sehingga KPK harus melakukan tindak pidana menangkap para koruptor itu. Salah satunya mungkin melalui proses OTT ya. Artinya pencegahan melalui sistem digitalisasi ini tidak berjalan maksimal sehingga KPK tetap harus melakukan OTT, Pak Gufron. Ya, sekali lagi bagi KPK perlu kami tegaskan ya, pendidikan masyarakat, pencegahan sistem dan juga penangkapan itu adalah ketiga-tiganya penting, tidak ada yang tidak penting. Tiga-tiganya penting. Bahwa kemudian perlu pencegahan secara sistematis, kemudian digitalisasi itu bagian dari pencegahan. Tetapi setiap kejahatan itu kemudian pasti mengikuti teknologi dan mengikuti perkembangan sistemnya. Semula manual, kejahatannya dengan manual. Naik kemudian digitalisasi, harapannya mempersempit, tapi kemudian kejahatan juga seiring dengan teknologi. Itu fakta. Oleh karena itu tidak bisa kemudian hanya mencegah dengan sistem, tapi juga mencegah bagaimana agar komitmen, motivasi, dan orientasi para penyelenggara negara itu harus dibenahi dengan peningkatan integritas. Tapi kalau integritasnya sudah ditingkatkan, kalau kemudian sistem sudah diperbaiki masih tetap melakukan kejahatan, maka tidak boleh kemudian kami juga tidak melakukan penangkapan. Jadi 3 hal itu adalah memang hal yang tiga-tiganya secara komprehensif harus kami lakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Masih ketika menjabat, itu kemudian komitmennya kami tingkatkan dengan peningkatan integritas. Tata kelolanya kami perbaiki sistemnya. Tapi kalau masih korup, tetap kami kemudian lakukan penindakan. Itu adalah simultan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, Pak Gufron, Anda sudah mempertegas sikap KPK bahwa ini simultan, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dibanding-bandingkan ataupun dihadap-hadapkan karena itu merupakan satu rangkaian tugas dan juga kewajibannya KPK. Tapi Pak Luhut meminta KPK lebih toleran. Jadi KPK jangan pula kemudian sedikit-sedikit tangkap-tangkap, lihat-lihat dulu kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau mau hidup sedikit-sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah gitu loh. Jadi KPK diminta lebih toleran oleh Pak Luhut.
Apakah memang bisa, Pak Gufron? Toleransi itu sepanjang belum manifest, belum katanya bahasanya Mas Wana atau bahasa hukumnya belum voltoid melakukan tindak pidana kejahatan korupsi. Jadi ketika masih melakukan proses bisnis pelayanan publik, proses bisnis misalnya pengadaan barang dan jasa, proses bisnis pengisian jabatan, itu silahkan menggunakan pencegahan, dan itu KPK lakukan untuk mempersempit. Tapi sepanjang sistem sempit pun kalau kemudian motivasinya masih akan melakukan korup, tetap akan dicari celahnya. Nah, di titik itu sistem sudah kami perbaiki, tapi motivasi masih kemudian akan melakukan kejahatan, dan kalau kemudian manifest voltoid sempurna sudah memenuhi tindak pidana korupsi, sudah ada serah terima uang, walaupun memenuhi prosedur digitalisasi, tetap kami lakukan penindakan. Oke, tapi artinya KPK tidak akan toleran ya kalau memang terlihat di depan mata ada tindak pidana korupsi. Jadi tidak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Pak Gufron. Kewajiban penegak hukum untuk kemudian menegakkan hukum terhadap pelaku yang sudah sempurna melakukan kejahatan. Oke, saya mau tanya ke Mas Wana. Mas Wana, Pak Luhut meminta KPK lebih toleran, tapi tadi Pak Gufron menegaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan kalau memang di depan mata ada tindak pidana yang dilakukan. Tapi permintaan agar KPK lebih toleran terhadap penangkapan para pelaku koruptor ini apakah membahayakan, apakah memberikan angin segar kepada para koruptor? Jangan dijawab dulu, Mas Wana, kita harus jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan juga peneliti ICW Wana Alamsyah. Saya mau ke Mas Wana. Mas Wana, tadi sebelum break saya tanya pernyataan Pak Luhut yang meminta KPK lebih toleran terhadap penangkapan koruptor. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Gufron bahwa kalau memang ada tindak pidana di depan mata ya KPK akan tetap melaksanakan tugasnya, tidak bisa toleran. Tapi pernyataan Pak Luhut ini soal meminta KPK agar lebih toleran, apakah membahayakan seperti memberikan angin segar kepada para koruptor begitu? Ya, kami melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Luhut ini menjadi sinyal bahaya begitu bagi pemberantasan korupsi. Sebab begini, kita sejak lama telah memiliki prinsip zero tolerance di dalam konteks pemerintahan begitu. Tapi ketika ada satu pejabat yang coba untuk menoleransi tindak pidana korupsi, artinya secara nilai dan prinsip itu telah dilanggar. Dan ketika Pak Luhut bilang seperti itu, saya bisa berasumsi bahwa Pak Luhut tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi begitu. Karena bagaimanapun juga pernyataan Pak Luhut ini bisa menjadi angin segar bagi para pihak yang ingin mencoba untuk melakukan korupsi. Dan ketika sejauh ini, hingga saat ini, pemerintah terus bersuara mengenai tidak adanya korupsi, zero tolerance terhadap korupsi, dan ketika pernyataan Pak Luhut ini keluar, artinya saya bisa bilang bahwa saat ini pemerintahan Jokowi itu ternyata omong kosong terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianut mengenai anti korupsi begitu. Karena bagaimanapun juga jangan sampai pernyataan Pak Luhut ini dijadikan sebagai basis begitu untuk orang-orang yang ingin melakukan begitu dalam konteks investasi misalkan. Sebab kalau seandainya Pak Luhut sempat bilang bahwa jangan melakukan OTT terus karena nanti itu akan membuat negara jelek. Ketika instrumen penegak hukum tidak melakukan kerja-kerjanya, artinya itu bisa dibilang bahwa negara jelek, begitu. Negara tidak bekerja. Ketika KPK melakukan OTT, ketika polisi melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi, artinya mereka bekerja. Dan itu tidak bisa dibilang juga bahwa citra Indonesia jelek. Malah bisa kita bilang bahwa citra Indonesia masih tetap dalam koridornya untuk pemberantasan korupsi, begitu. Jadi logika yang disampaikan oleh Pak Luhut pada saat pembukaan tersebut itu rasanya sangat terbalik begitu. Dan coba untuk mensimplifikasi pemberantasan korupsi hanya dilihat dari aspek pencegahan. Padahal secara simultan pemberantasan korupsi bukan hanya dilihat dari aspek pencegahan saja, bisa dari aspek penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Jadi menurut saya logika-logika semacam ini logika yang tidak masuk akal begitu, yang coba untuk dinormalisasi. Baik. Itu rasanya perlu disampingkan begitu.
Oke, Mas Wana, tadi Anda sebutkan bahwa pernyataan Pak Luhut ini mungkin saja berkaitan dengan investasi ataupun masuknya investor ke Indonesia. Jadi memang betul-betul kenapa Pak Luhut menyatakan seperti itu, meminta KPK lebih toleran karena khawatir kalau KPK terus melakukan OTT, investor-investor tidak akan menanamkan uangnya di Indonesia, begitu? Pertanyaannya satu, Mbak, bagaimana kita bisa mengetahui, publik mengetahui investor takut ke Indonesia karena KPK melakukan OTT? Hmm. Sebab secara common sense, investor pasti akan lega ketika melihat penegak hukumnya coba untuk memberantas misalkan pungli yang ada di pelabuhan, pelayanan publik yang berkaitan dengan investasi, begitu. Harusnya investor itu merasa lebih aman ketika penegak hukumnya bekerja. Bukan sebaliknya. Ketika penegak hukumnya tidak bekerja, lalu kemudian itu dikategorikan sebagai negara aman saja dari korupsi, itu bisa jadi pesan bahwa penegak hukumnya dalam tanda kutip dikunci untuk tidak melakukan penindakan agar investasi atau investor bisa datang. Padahal di saat yang bersamaan mungkin ada juga investor yang diperas, mendapatkan pungutan liar dari orang-orang dan lain-lain begitu. Jadi menurut saya logika semacam itu perlu coba untuk diluruskan, sebab jangan sampai kemudian ketika penegak hukum bekerja itu disalahartikan sebagai itu malah membuat citra negara jelek. Oke, saya mau ke Pak Gufron. Pak Gufron, apakah menurut internal KPK ya, menurut pimpinan KPK sendiri, OTT KPK itu memang menakutkan bagi investor untuk datang dan menaruh uangnya berinvestasi di Indonesia, atau justru sebaliknya para investor itu membutuhkan stabilitas hukum, membutuhkan kepastian hukum bahwa negara bisa menjamin tidak adanya pungli dan aturan mainnya itu berjalan dengan benar? Ya, jadi pertama KPK memandang bahwa negara itu akan terjamin investasinya ketika tegaknya supremasi hukum, tegaknya kepastian hukum. Itu akan terjamin kalau penyelenggaraan pemerintahannya baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif itu bebas dari korupsi. Jadi harus dipandang bahwa penegakan pemberantasan korupsi adalah salah satunya untuk menjamin investasi itu kemudian menjadi berkepastian. Salah satu orientasi dan indikator investor masuk tentu pada adanya kepastian. Dan kedua juga adanya supremasi hukum. Jangan sampai kemudian investor masuk ketika negara kita masih sedang tidak baik-baik saja dari perspektif korupsinya ya. Malah kemudian orang pasti kemudian takut karena investasinya diselenggarakan oleh pemerintahan yang masih tidak bebas dari korupsi. Itu dalam pandangan kami, penegakan hukum adalah bagian dari memberikan citra baik baik di internal maupun ke investor asing bahwa Indonesia supremasi hukumnya tegak. Oke, Pak Gufron, dengan pernyataannya Pak Luhut ini dan juga Pak Mahfud yang malah membenarkan, apakah KPK merasa ditinggalkan begitu ya, tidak didukung soal pemberantasan korupsi ini? Nah, kami memandang positif saja bahwa mungkin beberapa pihak masih memandang pencegahannya perlu ditingkatkan. Itu bagi kami, jadi kritik itu semua itu menunjukkan bahwa kinerja pencegahan KPK perlu ditingkatkan agar kemudian tidak ada kejahatan. Jadi sepanjang masih ada kejahatan, artinya mekanisme pencegahannya itu perlu ditingkatkan. Jadi bagi kami semuanya positif untuk meningkatkan kerja-kerja pencegahan. Tapi sekali lagi pencegahan itu adalah proses yang tidak boleh kemudian juga meninggalkan penindakan. Penindakan itu juga harus dipandang sebagai bagian dari pencegahan agar orang lain takut. Baik, jadi OTT KPK jalan terus ya kalau ada tindak pidana di depan mata, Pak Gufron? Sekali lagi sepanjang sudah memenuhi alat bukti, sudah voltoid melakukan kejahatan, tidak mungkin kami cegah, tidak mungkin kami khotbahi lagi, harus kami tangkap. Oke, terakhir Mas Wana, sarannya ICW setelah ada ini pernyataan dari Pak Luhut dan juga Pak Mahfud soal OTT KPK, bagaimana nih kepada KPK? Pertama, jangan memandang isu digitalisasi itu sebagai satu aspek penting yang akan memastikan bahwa korupsi itu hilang. Tidak, itu hanya satu komponen saja. Yang kedua adalah
kita juga perlu melihat bagaimana kinerja KPK kemudian setelah ada pernyataan dari Pak Luhut dan juga Pak Mahfud begitu. Jika nanti di kemudian hari KPK tidak melakukan OTT, begitu, jangan-jangan meskipun kejahatannya sudah ada, maksud saya begitu, lalu kemudian tidak melakukan OTT, jangan-jangan KPK tidak melakukan hal tersebut karena ada pesan dalam tanda kutip begitu yang telah disampaikan oleh Pak Mahfud dan juga Pak Luhut begitu. Dan ini yang perlu kita lihat secara bersama bagaimana kinerja KPK di kemudian hari setelah adanya pernyataan dari Pak Luhut dan Pak Mahfud begitu. Oke, baik, kita tunggu nanti sepak terjang KPK semoga tidak terpengaruh ya atas bisikan-bisikan ataupun himbauan-himbauan dari pihak-pihak yang tidak ingin pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron dan juga peneliti ICW Mas Wana Alamsyah. Sehat selalu Pak Gufron dan juga Mas Wana.